Halo semuanya, kita ketemu lagi di video pembelajaran matematika wajib. Nah, berdasarkan hasil evaluasi Ibu terhadap tugas yang Ibu berikan untuk materi OGIF, ternyata masih banyak yang mengalami miskonsepsi ya dalam menggambar OGIF. Nah, sekarang Ibu akan mengulang sedikit tentang materi menggambar grafik OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, sekarang kita mulai dengan OGIF positif ya. Pertama, pada saat kalian mendapatkan sebuah tabel distribusi frekuensi, yang harus kalian lakukan untuk menggambar OGIF positif adalah menambahkan satu kolom, yaitu kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, frekuensi kumulatif kurang dari itu dimulai dengan berapa banyak data sih yang nilainya kurang dari sama dengan 75,5. Ada berapa? Ya, ada 4 kan? Kemudian berapa banyak sih data yang nilainya kurang dari 80,5? Ada 8 kan, yaitu pada kelas pertama dan kelas kedua. Nah, ada berapa banyak sih data yang kurang dari 85,5? Yaitu ada 13. 4 ditambah 4 ditambah 5. Nah, untuk lebih ringkasnya itu lebih cepat seperti ini teman-teman. Kalau misalnya di kelas pertama, FK kurang darinya adalah 4. Samain ya. Nah, kemudian untuk kelas keduanya, 4 ditambahkan 4 frekuensi pada kelas kedua, yaitu dapat 8. Kemudian, untuk kelas yang ketiga, 8 ditambahin frekuensi pada kelas yang ketiga, yaitu 5. Hasilnya 13. Nah, dan seperti itu seterusnya, sehingga kalian memperoleh nilai 30. Yaitu total frekuensi. Nah, kemudian kita akan menggambarkan OGIF positif. OGIF positif maupun OGIF negatif itu memiliki sumbu X yang merupakan tepi bawah dan tepi atas dari tabel distribusi frekuensi. Kita akan mulai dengan 70,5, yaitu tepi bawah pada kelas pertama, dan diakhiri dengan tepi atas pada kelas yang terakhir, yaitu 100,5. Pada titik koordinat yang pertama, itu menunjukkan berapa banyak data yang nilainya kurang dari 70,5. Apakah ada nilai yang kurang dari 70,5? Jelas tidak ada, karena nilai yang paling rendahnya adalah 71. Sehingga pada titik 70,5 kita memberikan koordinat 70,5,0 ya di sini, karena tidak ada nilai yang lebih kecil sama dengan 70,5. Nah, kita lanjut dengan titik yang kedua, yaitu 75,5. Nah, kalau 75,5 ada berapa banyak data yang kurang dari 75,5, yaitu pada FK yang pertama, kita ambil 4. Nah, di bawah 5 ya, sedikit ya. Kemudian untuk koordinat titik yang ketiga, 80,5 itu kita pasangkan dengan 8, teman-teman. Karena banyak data yang kurang dari 80,5 adalah 8. Yaitu kita ambil FK dari kelas yang kedua. Jadi, untuk yang 70,5 memang tidak ada di tabel, teman-teman. Tapi kita OGIF memang harus selalu mulai dari 0. Nah, ini mulai dari koordinat titik ini, itu mengambil pada FK kurang dari pada kelas yang pertama. Ini kelas yang kedua. Nah, yang kelas ketiga ini adalah 85,5. Berarti kita ambil pada kelas yang ketiga, yaitu 13. 13 ya, teman-teman. Kemudian 90,5, yaitu kelas yang keempat, 21. Nah, ini 20 naik sedikit. Kemudian 95,5, yaitu 28. 28 ya. Dan yang terakhir 100,5 itu pasti mengambil titik yang paling tinggi, yaitu 30. Nah, itu untuk OGIF positif. Bagaimana dengan OGIF negatif? Kalau OGIF negatif, kita menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, bahasanya seperti ini. Berapa banyak data sih yang lebih dari 70,5? 70,5? Ya semua dong, karena data ini semuanya lebih dari 71. Otomatis berapa banyak? Ya 30.
Nah, kemudian berapa banyak sih data yang lebih dari 75,5? Yang lebih dari 75,5 adalah dari ini, kelas kedua sampai kelas yang terakhir. Kecuali kelas pertama, maka kita boleh gunakan 30 dikurangi 4, dapatlah 26. Kemudian berapa banyak data yang lebih dari 80,5? 26 kamu kurangi 4, yaitu 22. Dan seterusnya. 22 kurangi 5 dapat 17, 17 kurangi 8 dapat 9, 9 dikurangi 7 dapat 2. Nah, kemudian menggambar ogif. Sama seperti ogif positif, kita mulai dengan tepi bawah pada kelas pertama dan diakhiri dengan tepi atas pada kelas yang terakhir. 70,5. Berapa banyak data sih yang lebih dari 70,5? 30 kan teman-teman. Jadi kita langsung ambil 30-nya. Kemudian berapa banyak data yang lebih dari 75,5? Ada 26. Ada berapa banyak data yang lebih dari 80,5? Ada 22. Dan seterusnya hingga berapa banyak data yang lebih dari 100,5 teman-teman? Nggak ada kan? Maka kita bikin di sini 0. Nah, kedua grafik ini boleh digabungin menjadi ogif. Nah, jadi ada ogif positif dan ogif negatif. Nah, semoga kamu bisa lebih paham lewat video ini. Diulang kalau kamu memang masih belum bisa mengerti dalam satu kali mendengarkan video ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang lain.